asik juga ini. Ini apa-apaan ini sih sebenarnya? Apain? Bubar. Itu mah zaman dulu, udah bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bakalan apa sih? Apaan? Ngapain? Udah beres. Pantesan. Disko lampunya di belakang. Aduh. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk di segmen yang baru. Segmen ini kalau kita lihat tadi teman-teman banyak lampu-lampu di sini, ya suasananya kayak suasana disco begitu. Subhanallah. Ya memang hari ini beda banget dan spesial banget. Kenapa? Ambience-nya tadi kerasa banget. Ternyata memang sudah disetting sedemikian rupa untuk bridging. Bridging kemana? Bridging ke siapa-siapa aja yang pada hari ini, episode kali ini bakalan kita angkat. Karena ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu dari teman-teman lama saya. Dari teman-teman yang memang profesinya itu profesi malam banget. Profesi seorang DJ, disc jockey. Ya. Mereka ini udah mulai girahnya, semangatnya naik banget tuh untuk paham agama, untuk kenal agamanya, untuk memperdalam agamanya. Nah, mau tahu kira-kira pertanyaannya apa-apa aja sih? Kita cek dulu ya, satu ya. Yang pertama dari, coba nih, kita lihat, ini nggak asing lagi. Kalau dulu, anak gaul tahun-tahun 2000-an lah, 2003, 2004, 2005, pasti kenal sosok ini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abu Fidah. Ini ya, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa arti sebenarnya dari hijrah? Karena sekarang bisa dilihat fenomena hijrah itu sudah sangat banyak banget ya di mana-mana. Dan saya bisa lihat banyak contohnya. Kawan-kawan yang hijrah lalu declare untuk meninggalkan semua kehidupan dia yang lama. Walaupun menurut saya belum tentu semuanya itu buruk. Dan langsung berubah total. Bahkan ada juga yang malah menjauh dari keluarga sendiri dengan mengatasnamakan hijrah. Nah, sekarang yang saya mau tanya sama Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz, arti dan makna sebuah hijrah itu apa? Dan mohon arahannya yang benar yang harus kita ingat pada saat kita melangkah menuju hijrah. Terima kasih. Masya Allah. Udah denger ya tadi pertanyaannya apa? Jadi DJ Bone itu tanya tentang apa sih sebetulnya makna dari hijrah itu? Kok dia mendapatkan fenomena nih di lapangan, ada teman-temannya, termasuk saya juga mungkin, yang kemudian mengambil jalan hijrah dan declare katanya, mendeklarasikan bahwa dirinya itu sudah hijrah dan meninggalkan kehidupan lamanya. Sebetulnya apakah hijrah seperti itu? Dan ada lagi yang kemudian Bone lihat, ada orang yang hijrah menjauh dari keluarganya. Bahkan ada orang yang hijrah kemudian lidahnya tajam, lisannya tajam kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Ini fenomena yang ada sekarang. Jadi sebetulnya hijrah itu kayak seperti apa sih? Kok ada orang yang dulu sebelum hijrah hormat sama orang tuanya, pas hijrah malah jadi nggak hormat? Apakah seperti itu? Baik. Hijrah secara bahasa, ya kalau kita lihat dari etimologi, bahasa itu hijrah itu artinya berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Saya misal ya, saya geser saja. Duduk saya ini ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, secara bahasa saya sudah hijrah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kemudian ada secara maknawi.
Secara makna, apa hijrah itu? Hijrah itu dimaknai perubahan seseorang, ya, dari buruk menjadi baik. Meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi lebih baik. Dan dari baik menjadi lebih baik lagi. Dari lebih baik menjadi istiqamah. Dari istiqamah atau konsisten dia hingga husnul khatimah. Setelah husnul khatimah, selesai hijrahnya. Selesai. Itu pun masih hijrah di dunia. Karena nanti kita akan mengalami fase-fase lagi, di mana akan berganti terus alamnya sampai hijrahnya betul-betul selesai. Sewaktu kaki kanan dia masuk, separuh langkah ini sudah masuk ke dalam surga, selesai perjalanannya. Tinggal kemudian menikmati yang namanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, janji-janji Allah yang kemudian Allah sempurnakan pada saat seorang hamba masuk ke dalam surga. Ini makna hijrah ya, makna hijrah. Nah, terus kalau menurut saya, seperti apa sih hijrah yang benar itu? Seperti apa sih hijrah yang betul-betul kemudian bisa dikategorikan hijrah yang tepat? Ini tadi Boni nanya seperti itu. Ya, hijrah itu adalah suatu jalan yang kita pilih pada saat kita merasa saat ini ternyata hidup kita itu jauh dari Allah. Saat ini ternyata kita ini banyak sekali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kekeliruan-kekeliruan, kekhilafan-kekhilafan. Sehingga kemudian kita memilih jalan untuk kembali menuju Allah. Itulah yang sekarang tren dengan istilah hijrah. Tren. Hijrah sama dengan taubat sebetulnya. Taubat dia bertobat dari dosa-dosanya. Nah, bagaimana hijrah yang benar itu? Tentunya yang pertama, orang yang menyatakan dirinya hijrah, ya, maka dia akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu. Dia tinggalkan. Kebiasaan buruk, aib yang sudah ditutup sama Allah, dia tidak kemudian umbar-umbar lagi. Tidak kemudian dia ungkit-ungkit lagi. Dia ceritakan kecuali apabila ada ibrah di dalamnya, apabila ada yang namanya pelajaran yang bisa dia berikan kepada orang lain sehingga orang lain tidak melakukan hal tersebut. Ada nilai pelajarannya, begitu ya. Nah, setelah itu apa? Mempelajari Islam secara kafah, yang benar. Jadi jangan setengah-setengah. Hijrah itu bukan hanya hijrah penampilan. Dulu nggak jenggotan, sekarang jenggotan. Dulu celananya nggak cingkrang, sekarang cingkrang, ya kan? Bukan hanya seperti itu. Penampilan baik, penampilan bagus, ya. Tetapi yang paling penting adalah pada saat dia berubah penampilannya, akhlaknya pun berubah mengikuti. Dia akan mempunyai akhlak yang jauh lebih baik. Dan kemudian apa? Adabnya jauh lebih baik. Ada orang menyatakan hijrah, tetapi lisannya kepada orang tuanya malah tajam. Nggak birrul walidain dia. Nggak kemudian berbakti kepada orang tuanya. Bayangkan, ada seorang anak kemudian mengkafir-kafirkan ibunya. Gara-gara apa? Gara-gara pemahamannya beda. Ibunya yasinan, dia enggak. Ibunya tahlilan, dia enggak. Ibunya kunut, dia enggak. Tiba-tiba lisannya tajam. Menyatakan bahwa ibu itu bukan golongan saya. Ibu itu bukan kelompok saya. Bukan termasuk orang-orang yang akan merasakan surga. Subhanallah. Emang dia siapa? Malaikat penjaga surga? Ya. Masih berjuang untuk mendapatkan surga. Tapi yang saya tahu dengan pasti apabila seseorang itu durhaka kepada orang tuanya, yang pasti pintu surga tertutup bagi dia. Gak mungkin ada orang yang lidahnya tajam kepada ibunya masuk surga. Tidak. Walaupun ibunya berbeda akidah, dia tetap harus hormat kepada ibunya. Lisannya harus dia jaga. Walaupun ibunya beda pemahamannya, dia tetap harus hormat dan berbakti kepada ibunya. Ini dia. Jadi makna hijrah yang sesungguhnya itu bukan berubah penampilan saja, tetapi betul-betul ya menjelma menjadi versi terbaik dirinya menurut Allah, menurut agama kita, menurut Al-Quran. Belajar dulu. Dan kuncinya satu, gak ada orang yang belajar ilmu agama, gak ada orang yang membaca Quran, itu hatinya jadi makin keras. Gak ada. Karena sekeras-kerasnya kaum kafir Quraisy di masa-masa kejahilian mereka, pada saat Quran turun perlahan-lahan, hati mereka yang dulu keras menjadi lembut. Yang dulu membunuh menjadi pembela. Yang dulu pencela menjadi pecinta. Quran membuat orang menjadi jauh lebih lembut. Kalau hijrahlah dengan benar. Bukan hanya ikut-ikutan,
bukan karena terpaksa, bukan karena menginginkan yang namanya balasan di dunia, tetapi hijrahlah karena betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu karena Allah, dan hanya mengharapkan ridha Allah. Ini dia. Hijrah bukan ikut-ikutan, tapi hijrah betul-betul menjadi versi terbaik diri kita agar kemudian rahmat Allah pun turun kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini jawaban yang singkat ini bisa dipahami terutama oleh sahabat saya Bone, dan saya berdoa bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan kemantapan, keistiqomahan, hidayah, inayah, pertolongan, bimbingan kepada Bone untuk memantapkan langkah hijrahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau tahu lagi? DJ lain yang mengirimkan pertanyaan. Banyak nih teman-teman yang mengirimkan pertanyaan. Nah, supaya nggak ketinggalan nih, jangan lupa subscribe. Biar ada notifikasinya. Supaya apa? Supaya belum terlambat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.